untuk Shalom Pak David Basuki, Shalom kepada semua yang hadir, selamat malam. Shalom Bu. Ya Pak, apa kabar Pak? Puji Tuhan, haleluya terus Bu. Amin Pak, amin. Sudah normal kembali ya Bapak ya? Sudah Bu. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Terima kasih sudah mau melayani di Rehoboth Pak. Saya yang thank you Bu. Ya. Monggo Pak David, monggo dilanjut. Jangan lupa doa dulu ya Pak. Doa firman Pak, saya serahkan Pak David. Oke, terima kasih Bu Maria, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat pujian, terima kasih buat tadi yang opening Pak Yafet ya. Ya Pak Yafet. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapak yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pilih setiap kami Tuhan. Benar Tuhan. Engkau yang membangun jemaat ini. Engkau yang memilih Bu Maria juga keluarganya. Dan seluruh yang hadir malam ini Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu atas kami itu ajaib adanya. Terima kasih Bapa, biar hikmat dan wahyu penuh atas setiap kami. Supaya kami boleh mengerti lebih lagi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami, atas gereja-Mu ini Tuhan, atas family ini seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin. Oke, selamat malam dan shalom semuanya. Terima kasih Bu Maria dan seluruh teman-teman di sana. Ya, sejujurnya saya udah kangen sama keluarga ini. Ya, tapi bersyukur ada Zoom, jadi kita ketemu lewat Zoom dulu. Amin. Ya. Dan hari ini, malam ini saya akan bagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang keluarga ini, yaitu hidup di dalam kepenuhannya. Mungkin saudara berpikir ini judul yang sudah sering kita dengar, tema-tema yang klasik, ya, dan juga janji Tuhan yang luar biasa, tapi tantangannya juga Anda mungkin tahu karena faktanya tahun ke depan ini, saudara, ya banyak berita yang kalau Anda pikirkan itu mengerikan. Ya, tapi saya mau bilang dulu, saudara, jadi janji Tuhan itu tetap, saudara. Dia tidak pernah ngasih janji dan terus ada tanda bintang dan ditulis syarat dan ketentuan berlaku. Enggak, saudara. Amin. Pertama harus sadar kita dipilih. Bukan Anda dan saya milih dia, tapi dia yang memilih kita. Dia nggak peduli kita background-nya apa, sekolah di mana, nggak ada urusan. Ya, jadi bersyukurlah dan bersukacitalah karena kita dipilih. Ya. Saudara yang saya kasihi, ya kan, saya ajak Anda lihat dulu dua prinsip dasarnya dari dua ayat. Yang pertama adalah Yeremia 29 ayat 11. Ya. Ini ayat yang klasik, saudara, ayat yang kita udah sering dengar, tapi coba Anda bedah ini pelan-pelan, dikunyah pelan-pelan. Ya, sebab aku ini, sebab Tuhan ini, saudara, itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara berarti ini, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia tentang kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Rancangannya kayak apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara garis bawahi ini ya, benar-benar garis bawahi. Rancangannya itu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara di berita-berita kalau Anda lihat, saudara, waduh, simpang siur bahwa ya kan waktunya tidak semakin baik dan sebagainya. Ya itu faktanya begitu, tapi kebenarannya adalah ini, saudara. Ya.
Saya mendengar berita bagaimana di luar negeri, saudara, ya, itu di beberapa lokasi, saudara, maksudnya sudah banyak orang-orang homeless, ya, yang tidak punya rumah, yang tinggal di jalanan. Sedih sih, sedih, saudara. Ya, sedih. Dan teman saya yang cerita, dia cerita bahwa kayaknya dampak resesi di sana mulai kerasa. Nah, gimana tahun depan? Belum lagi cuaca. Saudara, cuaca yang tidak menentu. Sekarang kalau hujan, angin itu gede banget. Betul ya, saudara? Ya, saya rasa Surabaya juga ngalami, betul ya? Ya. Saudara, beberapa hari yang lalu, tepatnya Senin malam kemarin, anak rohani saya, rekan saya, seorang gembala yang menggembalakan gereja di Macau, ya, Hong Kong, Macau, saudara, cerita bahwa mereka sedang mengalami typhoon. Terus malam itu saya dikirimin videonya, saudara. Dia ngerekam dari tempatnya dia tinggal. Itu saudara tahu tower crane proyek, saudara? Ya, yang begini ini. Ya, tower crane yang gede banget. Sudah dalam posisi yang cukup tinggi karena proyeknya udah makin naik terus, saudara, gedungnya. Tapi belum selesai sehingga tower crane-nya masih nangkring di sana. Dan kalau malam rata-rata tower crane juga tidak dioperasikan, apalagi typhoon, betul ya? Ya. Saya dikirimin filmnya, saudara. Itu tower crane itu kena angin. Ya, padahal itu konstruksinya berat sekali, saudara. Itu muter, saudara. Kebayang, saudara ya? Saya sampai nanya, ini ada apa? Saya bilang. Ya, Pak David, ini tower crane-nya muter sampai. Nah, kalau saudara lihat dunia yang makin kayak gini, saudara. Saya menyelidiki firman Tuhan bahwa Tuhan itu tahu, saudara, rancangan yang ada pada Dia tentang kita, bagi kita. Rancangannya apa? Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Pak, bagaimana mungkin Pak kondisi lagi carut marut gak karuan gini, saudara? Apapun boleh terjadi, ya kan? Kita percaya bukan karena melihat. Amin. Ya, iman kita bukan dasar karena kita melihat, tapi dasar karena kita percaya. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Jadi setelah saya selidiki ayat ini, saudara, ini rancangannya ada padaku, pada Tuhan. Itulah sebabnya kalau Anda dan saya tidak berjalan bersama Tuhan, ya, maaf nih, jangan berharap, saudara, kita akan kuat. Halo? Amin. Saudara, waktu pertama kali pandemi terjadi, saudara, kita mau beribadah juga susah, betul? Ya, waktu itu Zoom belum ada, waktu itu ada mulai, ya kan, banyak berita yang nanti hati-hati loh, gini gitu, ya. Tapi Tuhan itu punya acara, saudara. Ya, dengan Zoom sekarang kita tetap bisa bertemu, betul? Walaupun kesannya beda, sensasinya beda, setuju. Ya, contoh, saudara, contoh ya, ini saya kasih intermezzo dikit, saudara. Kalau kita ketemu di ruko di jalan apa sih itu, Ketampon atau apa, Bu ya? Ya, di ruko itu saya nggak pernah lupa, saudara. Nggak pernah lupa apa, Pak? Oh, saudara, ya kan, yang pasti kerupuknya pasti ada. Setuju, Bu ya? Nah, itu biasanya di ruang sekretariat saya nangkring di sana. Ya kan, kerupuk bukan dibungkusin satu-satu kecil gitu kayak jatah makan dus, saudara, bukan. Ya kan. Ya, modelannya saember, betul Bu ya. Ya kan, saudara yang saya kasihi. Jadi ya banyak jajanan-jajanan yang kita memang tidak bisa nikmati lewat Zoom memang. Tapi it's okay, jajanan firman Tuhan tetap ada di dalam Zoom ini. Amin. Ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayo mari kita perhatiin, saudara. Rancangan ini ada pada Dia.
Nah, makanya kalau Anda mau menikmati dan memenuhi, ya, mendapatkan rancangan ini berhasil, maksudnya terjadi dalam hidup Anda, tidak ada cara lain kecuali Anda nempel terus sama dia. Setuju katakan amin. Ya, saudara, rancangan ada padaku mengenai kamu. Saudara, dulu saya pikir janjinya Tuhan kok gini, tapi kenyataannya kok gitu, betul ya? Ya, tapi setelah saya pelajari, saya ngerti. Memang di luar Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, saudara. Masa sih Pak, orang-orang di luar semua bisa ngapain? Betul. Pengertiannya di luar Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain itu apa sih? Anda dan saya tidak bisa menikmati semua rancangannya secara maksimal. Semua tergantung Anda, saya kembaliin. Bagaimana Anda dan saya bisa menikmati ini semua, saudara. Amin. Ya, saudara. Ingat baik-baik. Kalau Anda pelajari ini semua, saudara. Rancangannya itu ajaib. Ya. Tapi gimana Pak nanti anak-anak kami? Gimana masa depan mereka? Tantangan hidup makin luar biasa. Saudara percayalah satu hal. Ketika Anda dan saya dipilih dia dan keluarga kita, ada anak yang dilahirkan dalam masa-masa seperti ini, percayalah. Tuhan yang akan menyertai mereka. Amin. Tadi saya senang lagunya Waymaker. Ya kan, Promise Keeper. Ya, dia itu pembuat jalan karena dia adalah jalannya sendiri. Dia adalah orang yang memelihara janji, saudara, semua janji-janjinya. Ya, my God, there is you are. Jadi itulah engkau. Saudara, identitas dia pada aslinya itu namanya memang itu. Itu semua namanya, saudara. Saudara yang saya kasih, saudara tahu bahwa di dalam Alkitab Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 ditulis ya kan pada mulanya, saudara, ya Allah menciptakan langit dan bumi, betul ya? Ya, saudara, nama Allah di sana disebutkan dengan satu istilah yaitu Yahweh atau ditulisnya YHWH. Ya, orang sono di sana kali nyebut itu Adonai, saudara. Ya kan? Arti Yahweh itu apa sih? Arti aslinya kata Yahweh itu adalah ada. Tapi sang ada ini punya kata sifat selalu. Makanya kalau Anda belajar, saudara, Anda ngerti ada Yehova Jireh. Amin. Ya, Allah yang menyediakan. Itu artinya apa? Allah yang ada dan selalu menyediakan. Amin. Yehova Rafa, Allah yang ada dan selalu menyembuhkan. Amin. Yehova Rohai, Allah yang ada dan selalu jadi gembala. Yehova Shalom, Allah yang ada dan selalu menjadi damai sejahtera. Nggak ada yang kurang, saudara. Semuanya. Nah, saudara, Yohanes 10 ayat 10 itu berkata apa? Ya, pencuri hanya memikirkan satu hal. Ini maling. Siapa sih maling? Iblis, saudara. Ya. Apa sih? Ia ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan. Saudara lihat baik-baik, saudara. Ya. Hari-hari ini hati-hati, saudara. Hati-hati benar. Ya, karena pencuri-pencuri ini terlalu kurang ajar, saudara. Ya, iblis ini terlalu kurang ajar. Dia tuh suka nipu. Kalau dia nipu Anda nggak berhasil, dia akan membuat Anda sibuk, saudara. Ya, sehingga akhirnya kita terdistract. Kalau tidak bisa didistract akan dibikin sibuk. Akhirnya kita akan bisa lupa untuk nempel sama Tuhan. Hati-hati, saudara. Ya, saudara. Penyertaan Tuhan itu mutlak perlu karena Immanuel itu janji. Amin. Ya, Tuhan beserta kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, tetapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Saudara lihat, Tuhan itu datang, Yesus itu datang memberikan kepada kita segala sesuatunya di dalam kelimpahan sampai melimpah. Melebihi dari yang kamu harapkan. Saudara, semua mujizat Tuhan, semua karakter kasih Tuhan selalu menunjukkan bahwa dia memberi lebih dari harapan kita. Dia tidak pernah ngasih pas-pasan. Amin. Saudara.
hidup di dalam segala kepenuhannya. Nah, Anda akan hidup di dalam segala kepenuhannya ini, ya, hingga kamu melimpah ruah. Ruah melimpah buat siapa? Melimpah buat sekitar kita. Saya percaya Anda, family ini, saudara, nanti makin lama, makin ke depan ini, saudara, tahun depan khususnya, ya kan, Anda akan menjadi sumber apa? Sumber kehidupan bagi orang banyak di luar sana. Ya, setuju dengan amin. Kolose 1 ayat 27 berkata apa, saudara? Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam Anda dan saya, itu adalah pengharapan kemuliaan. Amin. Saudara, ingat loh ya, Christ in you is not crisis in you. Ya, Kristus yang di dalam Anda, bukan krisis yang di dalam Anda. Saya berdoa, saudara, supaya kita makin ngerti, karena Dia datang untuk memberikan hidup. Hidup itu apa sih? Hidup dalam arti sesungguhnya, dalam esensi yang lengkap, saudara. Kita sering dengar istilah Zoe, ya itulah. Apa sih Zoe, Pak? Zoe itu hidup dalam esensi yang sepenuhnya, bukan asal hidup. Amin. Saudara, 2 ayat ini akan menjadi dasar dalam perjalanan Anda berikutnya nanti. Dan seterusnya, dan banyak ayat lain yang akan menjadi prinsip-prinsip dasar. Tapi semakin saya selidiki, semakin saya pelajari, Tuhan itu cuma pengen satu sebenarnya, saudara. Anda dan saya melekat sama Dia. Setuju? Amin. Anda boleh tanya Ibu Maria, perjalanannya ikut Tuhan. Ya, kalau nggak nempel sama Tuhan, mana kuat? Betul Ibu ya? Saya juga sama, saudara. Tiap pribadi kita kalau ditanya, kalau nggak nempel sama Tuhan, nggak akan kuat, saudara. Ya, saudara, saya kasih. Ya. Kasih Tuhan itu ajaib. Amin. Saudara, saya kasih. Ya, saya tanggal awal Agustus, kira-kira 1 Agustus lah, 1 atau 2 Agustus, kebagian kena giliran COVID ini, saudara. Ya bersyukur karena itu namanya katanya variannya Omikron, jadi saya istirahat di kamar, diisolasi. Ya. Terus ya karena orang kena COVID diisolasi, apa yang terjadi, saudara? Wah, ya kan, dikasih makanan, snack dan sebagainya itu, wah terus-terusan. Ya, saudara. Tapi ternyata waktu saya COVID, ya, saya mengalami bukan lidah atau hidung ini bau sama rasa nggak bisa ngerasa, bukan, saudara. Tapi rasanya jadi ekstrim. Jadi kalau makanan yang basisnya manis, basicnya manis, saya jadi kerasa manis banget. Kalau asin jadi asin banget. Jadi walaupun makanannya dikasih ke saya itu adalah makanan-makanan kesukaan saya. Anak rohani saya dari kota Bandung sampai ngirimin makanan kesukaan saya, saudara. Ya, saya dengar Bu Maria habis dari kota Bandung. Ya. Nah, saudara, yang terjadi apa? Rasa di lidah saya kacau balau, saudara. Saya bilang ke istri saya nggak bisa ngabisin ini, harus ya makan telur didorong terus. Saudara, puji Tuhan setelah waktunya sembuh, ya gejalanya sih nggak terlalu banyak, saudara. Cuman hal-hal kayak gini nih yang nyebelin, saudara. Dan saya belajar juga bersyukur. Di samping saya bisa baca, bisa belajar di kamar. Amin. Ya, bisa nulis materi-materi. Ya. Saudara, selesai COVID, yang terjadi apa? Tiba-tiba saya merasakan badan saya kok gampang lemes ya. Wah, pikiran kemana-mana, saudara. Ya, pikiran kemana-mana. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya kan?
saya doa ini nggak bisa caranya kayak gini. Ya, saya tanya teman-teman, semua rata-rata ngomong, ya memang banyak yang ngalamin gejalanya afternya itu lemes. Saya tinggal kamar saya di lantai 2, jadi tiap pagi kalau nggak itu harus turun, kalau makan ya turun, kalau udah naik lagi. Nah karena lemes, umumnya kalau saya udah di bawah, saya berlama-lama di bawah, kalau udah di atas, saya berlama-lama di atas. Sudah. Terus saya mikir, ini gimana beresinya? Pikirannya nyamber kemana-mana, saudara. Tapi saya pegang janji ini. Tuhan memberikan saya hidup dan memberinya dalam kelimpahan. Amin. Faktanya lemes terus. Ya kan, jadi di otak ini janji sama fakta bertempur terus. Saudara. Ya. Tapi saya nggak mau banyak ngomong, saya diem aja, saya nggak mau cerita terlalu banyak juga. Saya berdoa dan berdoa. Ya, yang bikin saya khawatir, saudara, tahu apa? Ya, jangan dibilang saya nggak punya khawatir, saudara ya. Saya juga punya khawatir, tapi saya tidak mau khawatir berlama-lama. Amin. Ya, jadi kalau khawatir, saudara, jangan diizinkan berlama-lama, saudara. Ya, segala lawan, segera dilawan. Kami sudah atur janji, saudara. Jadi udah beli tiket, udah siap semua karena sama anak saya, sama istri, sama anak rohani saya, kita berempat. Kita mau pergi, saudara, jalan-jalan. Kemana? Oleh anugerah Tuhan, saudara, saya udah siap. Ya, kita berangkat ke Korea. Karena ini udah di-plan sebelum COVID sebenarnya, udah di-plan tapi mundur terus, nggak karu-karuan. Akhirnya begitu mulai buka, kita mulai siap-siap, ya kan? Ya memang berangkat PCR, nyampe sana PCR. Sudah tahu? Kondisi yang lemes ini membuat saya mikir terus. Ya, anak saya yang gede ngomong ke adiknya, yang berangkat sama saya adiknya, yang kedua. Nanya, kamu di sana nanti gimana? Sewa mobil atau enggak? Enggak. Kita jalan kaki sama public transport, nah MRT dan sebagainya. Saudara, saya mikir ini nanti kuat enggak ya? Saudara tahu? Baiknya Tuhan itu dan ajaibnya Tuhan. Ya. Ketika khawatir itu terjadi, itu enggak nambahin damai kok, saudara. Maka pilihlah selalu apa? Tidak khawatir. Pilihlah selalu Tuhan menyertai Anda dan kasih itu menyertai Anda. Amin. Terus kami berangkat tanggal 1 malam, saudara. Sebelumnya berangkat 1-2 hari, 1,5 hari sebelumnya PCR aman. Nyampe sana PCR lagi. Tunggu hasil. Kami berempat, saudara. Ya. Jadi kami sempat ke hotel dulu, taruh barang, terus kita jalan-jalan sekitarnya. Karena belum boleh masuk. Karena kita nyampainya pagi-pagi. Ya, saudara, nggak lama setelah nyampe atau sebelumnya nyampe malah. Ya, 3 PCR-nya keluar. Aman. Semuanya bareng, bayarnya bareng. Yang keempat saya nggak keluar-keluar. Ya, ngeselin kan, saudara? Ya kan? Gimana nggak ngeselin? Terus saya mikir, kalau sampai terjadi saya bukan negatif, gimana ya? Kalau gini gimana ya? Kalau gitu gimana ya? Ya. Aduh, saudara, pikiran kemana-mana, saudara. Tapi saya benar-benar doa, saya patahkan semua itu. Ya. Lunch pertama di sana, saudara, kita makan enak, benar-benar enak. Nah, puji Tuhan, rasa udah normal. Balik. Ya. Terus, akhirnya nggak lama setelah itu keluar. Aman, saudara. Wah, senang, puji Tuhan. Jadi makanan yang tadinya memang enak, jadi makin enak. Setuju ya? Halo? Ya, kayak saya kalau jalan ke Surabaya, Bu. Ya, Bu, ya. Ya, selalu Bu Maria dan keluarga nemuin kita makanan enak-enak. Nah, singkat cerita, saudara, udah beres. Hari berikutnya mulai jalan-jalan. Ya kan? Hari itu juga udah mulai jalan-jalan. Ya kan? Tapi nggak terlalu banyak karena tidur kurang dan kami sempat sore dijemput sama pastor orang Korea sana, saudara, yang tapi bisa bahasa Indonesia dan kita pergi, habis itu kita jalan lagi.
ya, saya mulai ngerasa kok makin sehat ya, dan sehat bener. Hari kedua udah mulai full jalan-jalan, hari ketiga juga jalan-jalan. Saudara, yang terjadi apa? Ternyata tiap hari rata-rata kami berjalan 16-17 ribu langkah. Nggak nyangka, saudara. Naik turun jalan miring, jalan nanjak, ya kan? Karena ternyata di sana jalan miringnya tuh banyak, saudara. Saya nggak nyangka, saudara. Dulu waktu kami pertama kali San Francisco, saya juga mikir, ini jalanan kok miring ya? Ya kan? Kan tenaga jadi nambah, betul kan? Ya, tapi puji Tuhan, semuanya aman. Bahkan sampai hari Minggu, ya, kami harus Minggu kalau nggak salah, harus pergi ke suatu tempat dan itu hujan. Ya, saudara. Tiap tanya anak saya, di mana lokasinya? Di situ, Pak. Udah deket. Saudara kebayang ya, kalau lihat gedung bertingkat, itu kayaknya deket, saudara. Tapi ketika dijalanin nggak nyampe-nyampe. Setuju ya? Ya. Jalannya miring, nanjak, gerimis, pagi-pagi dingin lagi. Bawa payung, anginnya gede. Sampai saya doa, Tuhan ini gimana ya? Ya. Tiba-tiba saya diingetin Tuhan. Ya. Lagu, saudara. Jalan serta Yesus setiap hari. Ingat lagu itu, saudara? Ya. Tapi sebelum itu, saya ingat, Tuhan, Engkau adalah penolongku. Saya ingat ayatnya, sampai masa tuamu Engkau akan menggendong aku terus. Ingat ayat itu? Saya nyanyikan lagu itu, tapi versi Inggrisnya. Ya, walking with Jesus, walking every day. Ya, ada ayat tulisannya juga, walking in the sunlight, walking in the shadow. Di dalam sunlight itu walking berarti apa? Tuhan, saudara diterangi oleh Tuhan. Walking in the shadow apa? Anda dibayang-bayangi oleh El Shaddai itu. Mazmur 91, amin. Ya. Saudara, di tengah jalan yang begitu tuh repotnya, saudara. Ya, tiba-tiba saya merasa seperti ada angin dari belakang saya dan saya sepertinya kayak didorong, kayak digendong. Saya nggak ngambang, saudara, enggak. Ya, nanti kalau ngambang jadi kata orang saya penampakan lagi. Ya kan? Enggak, saya normal aja jalannya, cuman badan tuh jadi enteng. Nah, di situ saya tahu, saudara, Tuhan itu ajaib. Amin. Ya, kalau saya ditolong, saya percaya Anda juga pasti akan ditolong. Ya, 17.000 langkah itu, saudara, naik turun ya, naik kereta api, ya, bawah tanah maksudnya, ya, saudara, ya, semuanya baik, saudara. Ya. Dan semua rasa, semua itu, semuanya kita seger terus. Kena angin, kena hujan, kena panas. Jadi nggak usah jemuran, sudah dijemur terus, saudara. Ya. Nggak sakit, saudara. Sehat. Nah, saya nggak terusin dengan itunya karena saya mau masuk, saudara, pada kebenaran kisah Yesus yang saya mau tunjukin sama Anda. Tapi saya mau ingatkan, saudara, kalau Anda sedang ngalamin apapun, ingat. Ya, jangan terlalu mikirin faktanya. Betul ya? Pilih mikirin janjinya, waymaker, miracle worker. Amin. Ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang bermain dengan tidak ada urusan masuk akal atau enggak. Amin. Ya, tidak ada urusan dengan ruang dan waktu. Kisah Yesus melipat gandakan makanan. Ini yang 5 pangsi makan 5.000 orang plus. Markus 6 30-44. Ya, Yesus memberi makan untuk 5.000 orang lebih. Ayat 30 dan 31, para rasul kembali dari perjalanan misi mereka dan berkumpul di sekeliling Yesus dan menceritakan kepadanya semua yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Ada begitu banyak kesibukan di sekitar Yesus dengan begitu banyaknya orang yang datang dan pergi. Sehingga bahkan untuk makan pun mereka tidak sempat. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita beristirahat dan mencari tempat yang tersembunyi supaya kamu dapat sejenak melepas lelah. Saudara ingat, ya, mereka juga manusia biasa, saudara. Jadi mereka perlu istirahat. Yesus ngajak, ayo kita ngumpet dulu, saudara. Ya. Mereka makan pun belum sempat.
Ayat 32 sampai 34, saudara, mereka menyelinap dan menaiki perahu menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Ya. Ayat 32 berkata mereka naikin perahu dan menuju tempat yang sunyi. Ayat 33, tetapi ada banyak orang yang melihat mereka pergi dan mengetahui tempat yang dituju. Jadi mereka segera berlari menyusuri pantai. Ya, kemudian orang-orang dari kota-kota sekitarnya ikut bergabung. Saudara bayangin ya, udah diudak-udak, kerumunannya gabung, makin ramai, makin gak karuan, saudara, ya kan, untuk mengejar mereka, dan sejumlah besar orang tiba di sana mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus tiba di darat, sejumlah besar orang banyak sudah menunggu mereka. Melihat mereka hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Nah, inilah Tuhan Yesus, saudara dan saya. Ya, karena mereka seperti domba yang mengembara tanpa gembala, lalu yang mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya pasti meyakini bahwa kehidupan yang berkelimpahan itu, saudara, kepenuhan hidup itu yang pasti termasuk yang diajarkan. Amin. So, ini dikasih Tuhan. Ya, Yesus dipenuhi oleh belas kasihan. Kenapa? Karena dia adalah sang kasih itu. Amin. God is love. 1 Yohanes 4 bilang itu. Ayat 35 dan 36 berkata apa, saudara? Ya, pada waktu menjelang malam, murid-muridnya berkata, hari sudah mulai malam dan kita berada di tempat terpencil tanpa makanan. Sebaiknya suruhlah orang banyak ini pergi agar mereka bisa ke desa-desa sekitar dan membeli makanan untuk mereka sendiri. Saudara, ya, Yesus dibilangin para murid, ini nasihat manusia loh, saudara. Bubarin aja Yesus biar mereka cari makan. Karena udah makin malam nih. Tapi ayah Anda akan lihat ayat selanjutnya, saudara. Ya, Yesus bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Saudara, saya bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Ya, tadi nggak apa-apa. Ya kan, ketika Yesus duduk, yang melihat begitu banyak orang beramai-ramai mendaki bukit. Ini sama, saudara, ceritanya. Tapi saya ajak Anda untuk lihat dari versi lain, dari versinya Yohanes. Karena mereka ingin berada di dekatnya, jadi ia berpaling kepada Filipus dan berkata, gimana kita bisa membeli makanan dan yang cukup untuk memberi makanan semua orang ini. Saudara, saat itu Yesus sudah tahu apa yang akan ia lakukan, tapi ia mengatakan itu untuk memanjangkan atau merentangkan iman Filipus. Saudara, seringkali, saudara, ya Tuhan itu suka bertanya yang aneh-aneh, saudara. Ingat? Ya. Di sini Filipus ditanya beli makanan di mana untuk cukup ini semua orang. Filipus menjawab, ayat 7. Kupikir kalau kita mau memberi setiap orang makanan kecil saja akan dibutuhkan ribuan dolar untuk membeli cukup makanan. Filipus tidak mau jawab lokasi beli makanannya karena dia tahu, saudara, kalau gurunya nyuruh nanti nggak ngasih duit, biasanya begitu. Ingat, disuruh nyari keledai, Yesusnya mau pakai keledai. Nanti kalau ditanya, bilang apa Tuhan? Bilang aja, guru membutuhkan ini. Minjem, saudara. Halo? Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ingetin, saudara ya. Ya. Cara Yesus itu selalu beda. Jadi Anda dan saya harus belajar caranya dia. Setuju? Amin. Anda dan saya harus belajar bagaimana cara dia menghandle semua ini. Dia penuh oleh belas kasihan, orang-orang harus dikasih makan. Ya, saudara. Dia bilang sama Filipus, beli roti di mana? Tapi dia nggak mau jawab, saudara. Dia nanyanya duitnya dulu. Ya, ini kalau Anda pikirkan ini nggak sopan, saudara. Dinanya belinya di mana, tokonya sekitar mana, malah dijawab duitmu berapa sih? Kan nggak enak, saudara. Betul? Saudara yang saya kasih. Harusnya Filipus jawab apa dong, Pak? Mestinya, saudara, dia itu jawab model Yeskiel, saudara. Dapatkah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Betul? Ingat? Kitab Yeskiel, kalau nggak salah pasal 38. Ya. Yeskiel jawab apa? Ya Tuhan, Engkau yang mengetahuinya. Amin. Ya. Maria, ibu Yesus sebelum jadi ibunya, dikasih tahu engkau akan hamil. Dia bilang, bagaimana mungkin? Akhirnya diterangin, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Maria cuma berkata, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Amin.
Ya, dari statement itu, saudara, lahir sebuah statement yang kita sering pakai. For with God, nothing shall be impossible. Bersama Tuhan tidak ada satupun yang itu tidak mungkin. Nah, saudara, saya terus ayat 37-38 Markus 6. Yesus menjawab, tetapi Yesus menjawab pada mereka, kamulah yang memberi mereka makan. Dan murid-muridnya bertanya, engkau yakin Tuhan, beneran nih, jawab mereka. Engkau benar-benar ingin kami pergi membelikan mereka makan malam? Itu akan menghabiskan uang banyak untuk memberikan makan ribuan orang yang lapar ini. Lalu Yesus jawab 38, berapa banyak roti yang kalian miliki? Tanyanya, cobalah periksa. Setelah mereka berkeliling memeriksa, mereka kembali dan berkata, 5, maksudnya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ya, selanjut 39-41. Kemudian Yesus menyuruh murid-murid mengatur orang banyak itu agar duduk berkelompok di atas rumput. Jadi orang-orang itu diminta duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkan roti dan kedua ikan itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan, ya, kepada orang banyak tersebut. Dan makanan itu berlipat ganda di depan mata mereka. Saudara yang saya kasihi, ya, ingat, cuma tersedia 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah ke langit dan bersyukur. Sekali lagi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, perhatiin baik-baik ya. Adanya cuma 5 roti 2 ikan. Ya, itu kalau dulu waktu saya sekolah minggu diceritain katanya yang bawa seorang anak. Saya nggak tahu persisnya nih yang jawab tuh anak remaja atau siapa. Ya, tapi siapapun dia, kalau itu orang dewasa pun juga jatahnya untuk satu orang itu tidak akan cukup untuk ngasih makan sekian ribu orang. Setuju ya? Tapi dia mengucap syukur, saudara. Dia bukan marah-marah. Saudara, sore ini tadi saya dikirimin video YouTube lagu rohani, saudara. Ya, yang menyebutkan tentang saat kita berdoa, Tuhan itu mendengar. Saudara, saya dikirimin seorang murid saya, luar biasa, saudara. Ya, saat kita bersyukur, mujizat itu terjadi. Saudara, saya nggak tahu, sepertinya lagu ini mengingatkan saya untuk highlight. Apapun yang ada padamu, bersyukurlah. Setuju, saudara? Amin. Ya. Saat ini, saudara, apapun yang ada padamu atau yang sedang Anda alami, bersyukur. Ya. Sudah terlalu banyak, saudara, sudah terlalu banyak. Ya, kisah di Alkitab yang menunjukkan kalau kuasa pengucapan syukur itu ajaib. Ya. Saudara, lagu dikirim ke saya itu bukan sengaja atau bagaimana, saudara. Tapi itu mengkonfirmasi sebuah kebenaran bahwa saat kita berdoa Dia mendengar. Tapi saat Anda dan saya bersyukur, mujizat itu terjadi. Keren kan? Saudara. Pak, 5 roti 2 ikan, Pak, ngasih makan ribuan orang. Gimana caranya? Saudara, kalau udah bicara sama Tuhan, jangan ngomong cara, saudara. Dia itu Tuhan. Amin. Ya. Kalau kemarin saya pergi perjalanan, saudara, jalan-jalan, saya ngomong caranya, saudara. Ya, ya, saya nggak bisa, saudara, jalan 16.000, 17.000 step tiap hari. Terlalu banyak karya Tuhan yang ajaib, saudara. Amin. Ya, saudara. Waktu kami di sana, kami juga dikasih tahu, saudara, di daerah-daerah mana angin mulai berembus dan terjadi taifun. Ya, kami mikir simpel aja, saudara. Ya,
Kalau sampai sedang kami jalan-jalan ada typhoon, saudara, aduh boro-boro saudara, di Indonesia kami nggak pernah ngalamin typhoon. Ya, puting beliung pernah lihat. Ya, angin gede pernah lihat, saudara. Tapi typhoon, saudara, wah, saudara saya kasih dalam Tuhan. Coba Anda renungi, saudara. Jadi di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan itu Immanuel, amin. Dia menyertai Anda. Saudara lihat ya, Yesus bersyukur mujizat terjadi, ya kan? Dan ketika murid-muridnya bagiin, saudara, ya kan, makanan itu berlipat ganda di depan mata mereka. Nah, kalau kita ditanyain juga, kok bisa sih Pak? Lah, saya juga nggak bisa jawab. Amin. Kalau disebutkan ini sulapan, saya juga nggak bisa ngomong, saudara. Ya. Ayat 42, semua orang mendapat banyak makanan untuk disantap dan sangat kenyang, saudara. Lihat ya, sangat kenyang. Ya. 43-44 berkata apa? Kemudian ke-12 murid itu mengumpulkan apa yang tersisa dan masing-masing akhirnya membawa sisa 1 keranjang penuh. Karena muridnya 12, maka disebut sisanya 12 bakul. Kalau muridnya 30, Pak, saya meyakini 30 keranjang akan bawa mereka. Betul ya? Halo? Saudara? Ya. Ayat 44 secara keseluruhan ada 5.000 keluarga, yang artinya mungkin diduga adalah belasan ribu, karena biasanya yang dihitung itu kepala keluarganya, laki-laki doang yang ikut makan pada hari itu. Saudara, kalau lihat perikop ini berlanjut, saudara, ada perikop berikutnya setelah kisah mujizat ini, ya kan, dilanjutkan dengan mujizat berikut, saudara. Ya, Yesus jalan di atas air. Tapi nggak cuma Yesus jalan di atas air, ya, tapi Yesus apa, saudara? Ya kan, ngajak Petrus dan Petrus ikut jalan di atas air. Tapi pada saat Petrus lihat faktanya air yang bergelombang dan anginnya, tenggelam dia. Dan pada saat dia tenggelam, kalau Anda lihat juga dia teriak, Tuhan minta tolong. Padahal saudara, logikanya ya saudara, ya kita pikir Petrus itu nelayan, betul ya? Nelayan itu nggak mungkin kalau nggak bisa berenang, setuju ya? Ya pasti jawara dia, jagoan. Tapi dia juga ketakutan karena airnya bergelombang, saudara. Dan Yesus tolong. Yesus tidak marah-marah dan tidak bilang kamu nelayan ya kan, kok ketakutan ya kan. Yesus cuma bilang, di mana imanmu sebenarnya? Halo. Saudara, yang saya kasih tahun depan ya, itu udah banyak yang ngomong akan terjadi ini itu global, saudara. Ya. Bahkan ada orang-orang yang begitu senangnya follow, saudara, nonton tentang cerita akan terjadi ini, bencana-bencana ini dan itu, saudara. Saya mau bilang, Yesus Anda bukan siaran berita bencana. Setuju sama saya? Amin. Saya prihatin sekali, saudara. Kalau orang terus bilang, Bapak nggak percaya. Bukan nggak percaya, saudara. Fakta itu mungkin terjadi, tapi kebenarannya adalah apa? Rancangannya ada pada Tuhan buat Anda dan saya. Itu rancangan damai sejahtera. Amin. Saudara. Ya. Petrus jalan di atas air bersama Yesus. Yesus sedang di gunung, saudara, di tempat tinggi. Dia sedang berdoa dengan Bapaknya. Dia lihat murid-muridnya sedang kesulitan dengan kapalnya. Saudara, di tengah malam jarak jauh sekali, saudara, dia bisa lihat. Kenapa sih? Karena dia mengasihi murid-muridnya. Amin. Saudara yang saya kasihi, kalau Anda sedang mengalami perahu Anda sepertinya goyang-goyang hari ini, ya, ingat, Yesus melihat Anda. Dan percayalah, Raja Damai akan datang menghampiri Anda. Bahkan ketika Anda diajak Yesus untuk jalan di atas air, ayo jalanlah bersama dia. Amin. Ya, jalanlah bersama dia. Orang bilang, jangan, itu nggak mungkin. Nggak ada urusan dengan nggak mungkin. Bersyukur aja seperti tadi saya bilang. Ketika Anda bersyukur, mujizat terjadi. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, setelah Yesus dan Petrus jalan dan setelah Yesus melakukan mujizat ini, lanjutannya ada lagi, saudara, karena dia menyeberang.
Ya, di tempat seberangan itu terjadi mujizat-mujizat, saudara. Ya, saya nggak cerita itu, nanti nggak selesai-selesai sampai besok. Ya, tapi saya mau bilang, saudara, ya, Anda itu dipanggil untuk menerima semua ini di dalam kepenuhannya. Tapi itu tidak akan Anda alami atau saya alami kalau kita nggak percaya. Amin. Saudara, kalau kita terus mikir, enggak mau, ya kan, enggak berani, itu enggak akan terjadi. Saudara yang saya kasih, ada ayat penutup Yohanes 1 ayat 16 dari The Passion yang saya akan ajak Anda baca, maksudnya lihat baik-baik. Dan sekarang dari kepenuhannya, kita dipenuhi. Dari kepenuhan Tuhan kita dipenuhi. Dan darinya kita menerima anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Amin. Anugerah yang berlimpah-limpah. Jadi anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia yang terus berlimpah. Jadi harus gimana dong, Pak? Jangan mikir yang enggak-enggak. Pikirlah satu hal. Bersyukur dan nempel terus sama Dia. Amin. Saya kasihi. Ya. Saya tutup dengan 2 ayat lagi, Efesus 3, 18 dan 19. Ya, berkata demikian, aku berdoa. Ini Paulus dari dalam penjara, dia berdoa buat jemaatnya di Efesus, saudara. Buat jemaatnya di Efesus. Ya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Siapa orang kudus? Anda dan saya adalah orang kudus. Dapat memahami betapa lebarnya, saudara, betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus, sekalipun dia sedang ada di dalam penjara, tetap mengalami ini, saudara. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Artinya apa? Kasih Kristus yang tidak ada batasnya. Artinya apa? Kasih Kristus yang tidak mengenal ruang, bahkan waktu pun tidak, karena Dia adalah kekal. Amin. Saudara yang saya kasihi, ya, betapa lebar, ya kan, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Pengertian mengenal itu, kalau Alkitab selalu bilang, Anda itu mengalami, saudara, pengalaman pribadi, ya, sekalipun itu melampaui segala pengetahuan, saudara dan saya bisa memahami dan mengenal, saudara. Sekalipun itu nggak masuk akal, saudara. Jadi kadang-kadang orang mikir, orang udah kayak gini, kayak saya, kayak kita. Kadang-kadang tetap Tuhan mengasihi, iya, karena Dia disalib memang buat Anda dan saya, bukan buat Dia. Setuju? Makanya saudara, kalau di gereja Anda sering diadakan sebulan sekali perjamuan, saudara, itu bukan ritual atau perayaannya doang, saudara, tapi satu kebenaran akan peringatan supaya Anda tidak lupa, karena itulah, karena roti dan anggur, karena tubuh dan darahnya sebenarnya, bukan sekedar roti dan anggurnya doang. Anda dipulihkan dan diselamatkan. Dan di sana Anda mengalami menjadi ciptaan baru. Saudara, sekalipun itu melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, Anda dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah sampai melimpah, saudara. Limpahnya buat siapa? Yaitu kasihnya kekal dan tidak dibatasi ruang dan waktu, melimpah buat orang lain. Kasihnya penuh. Penuh atas kita semua. Dan melimpah untuk orang lain. Saya ulangi lagi, saudara. Ingat Kolose 1:27 bilang apa? Christ in you is the hope of glory. Saudara, Kristus di dalam Anda dan saya itu adalah harapan kemuliaan. Buat Anda, buat saya, buat keluarga kita, dan buat sekitar kita. Amin. Jadi jangan sampai saudara ada bakal terjadi ini dan itu, saudara. Kita ikut nimbrung membesar-besarkan persoalan. Saya bukan denial, saya bukan hidup dalam penyangkalan, bukan. Faktanya bisa menuju ke sana memang. Tapi Anda itu punya Tuhan. Yang Daud sebut, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ayo bagi mereka semua yang mengalami ini.
Jujur, saudara. Jadi ketika Anda bersyukur, mujizat itu terjadi. Nah, kalau Anda tanya, Pak, mujizatnya kok nggak jadi-jadi? Saudara, tunggu aja. Dengan setia melekat sama dia, percaya. Ya, pasti terjadi. Memang masa tunggunya ini kadang-kadang buat ketir-ketir, saudara. Waktu saya PCR-nya nggak keluar-keluar, saya juga mikir, saudara. Sampai saya tanya anak saya, kalau sampai Papa kenyataannya bukan negatif tapi positif gimana? Ya dijemputlah Pak, di karantina. Lah gimana ceritanya, saudara? Halo, ya, saudara. Kita mau nikmati makanan yang enak banget, rasanya jadi nggak jelas, betul nih? Halo. Tapi saya percaya. Jadi buat Anda dan saya sarankan selalu milih untuk percaya. Amin. Saudara, selalu milih untuk percaya. Dan waktunya Anda akan ngalamin benar-benar kepenuhannya sampai melimpah. Tahun depan bakal terjadi apapun, saudara. Pesan saya itu satu, saudara. Ya, saya ikut berdoa seperti Paulus berdoa, supaya saudara dan bersama-sama dengan segala orang kudus keluarga ini memahami betapa lebar, panjang, dalam, dan tingginya kasih Kristus. Sekalipun ini melampaui segala pengetahuan, tapi Anda dapat mengenal karena Anda mengalaminya. Amin. Caranya gimana? Cuman satu kata, saudara, supranatural. Itu di luar akal kita. Amin. Di luar akal kita. Saudara, ketika saya berjalan nanjak, saudara, gerimis hujannya, ya cuacanya dingin, ya, saya mikir nih gimana nih, ya, tapi benar-benar saya minta, saya percaya Tuhan kau menggendong aku tuh kejadian, ya. Jadi saudara yang saya kasih, jangan pernah dari mulut kita ini keluar kata-kata yang aneh-aneh. Kalau saya menyatakan biarlah setiap hari itu keluar apa, saudara? Keluar pujian, keluar mazmur dari kita. Amin. Satu pujian penyembahan, satu pengucapan syukur, satu pengagungan. Dari situ Anda akan mengalami terobosan demi terobosan. Oke, buka hatimu, saya akan berdoa. Bapak yang bersyukur, Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur, Roh Kudus aku juga berterima kasih buat semua ini. Kami tahu Tuhan, rancangan yang ada padamu mengenai kami itu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Saya percaya Tuhan, sebentar lagi memang acara akan selesai. Hamba-Mu juga sebentar lagi akan berhenti berbicara. Tapi kasih-Mu yang kekal, itu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Berdoa buat family Rehoboth ini Tuhan. Bukan keluarga ini yang berkeinginan bikin gerejanya, tapi Engkau yang memilih mereka untuk membangun family ini. Kau akan terus kuatkan Bu Maria dan keluarga. Bu Maria, Pak Gunawan, Tuhan. Juga Iren dan Hendra dan anak-anak semuanya. Saya percaya Tuhan, rancangan-Mu itu ajaib. Seluruh keluarga besar Bu Maria. Khusus buat Bu Maria kami berdoa Tuhan. Bahwasanya Engkau akan menuntun menggandeng dia. Engkau akan berikan kekuatan, Engkau akan berikan kesehatan. Sampai terus melihat apa? Melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Keluarga ini Kau pakai Tuhan untuk membawa, memfasilitasi semua supaya jemaat-jemaat yang mendengar kebenaran-kebenaran-Mu akan menjadi ngalamin apa yang namanya God's glory itu. Christ and them,
Kristus di dalam mereka adalah pengharapan kemuliaan, dan karena ini mereka keluar dan membawa kemuliaan itu supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan kesehatan sempurna buat Ibu Maria, Pak Gun, dan seluruh keluarga, juga Indra, Airin, dan semua yang lain-lain. Perlindungan-Mu sempurna, Kau berkati. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar Bu Maria akan dioperasi katarak, Engkau akan berikan semuanya baik Tuhan. Semuanya sempurna. Dan bahkan Engkau akan berikan ketajaman mata beliau Tuhan, seperti Raja Wali Tuhan. Untuk melihat yang belum pernah dilihat. Untuk mengalami yang belum pernah dialami. Untuk dinyatakan karena di bumi harus seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Buat Pak Yafet, saya lihat pintu Pak buat Anda. Ya. Jadi dia adalah pintu buat Anda. Apapun yang sedang hadapi Pak Yafet. Walaupun it seem like impossible, tapi saya melihat ketika Anda memang benar-benar seperti ini, seperti jalannya Anda sekarang ini, nempel dan percaya sama Tuhan. Impossible is nothing, Pak. Amin. Just believe, only believe, and rejoice. Buat Gun, Pak Gun, saya lihat new season for you, Pak. New revelation. Banyak hal baru, terutama mendekati masuk ke depan. Saya nggak tahu, sepertinya Tuhan juga akan bicara sama Anda lewat mimpi, Pak. Amin, Pak. Ya, Tuhan akan mengajar hal baru, jadi Anda akan mengembangkan a new program of teaching. Amin. Ya, buat mereka-mereka ini supaya bisa berjalan di dalam kebenarannya. Saya juga nggak lupa berdoa buat yang lain-lain, ya, supaya Anda semua yang lain, saya percaya, ya, di dalam pengucapan syukur ada mujizat. Ya, di dalam pengucapan syukur ada mujizat. Buat yang namanya Dion, saya nggak tahu Anda siapa, cuman saya lihat fotonya, saya lihat masih muda. Ya, ternyata memang masih muda. Thank you, Dion. Ya, for you. Saya nggak tahu, sepertinya Anda beberapa waktu terakhir ini mengalami banyak challenge, banyak tantangan. Ya, Anda sepertinya melihat temboknya yang Anda hadapi bukan makin pendek, tapi makin tinggi. Saya nggak tahu ini make sense atau enggak, tapi Tuhan ingatkan, Dion. Ya, aku sedang mengajak engkau untuk ngalamin deep call unto deep, kedalaman kepada kedalaman. Jadi sekalipun temboknya besar, Tuhan akan menggendong kamu. Amin. Untuk terbang lebih tinggi, Dion. Amin. Amin. Just relax. Ya. Just enjoy your life. Terima kasih Tuhan buat Dion. Saya lihat fotonya Pak Paul Heri dan Ibu. Terima kasih, Pak. Yes, thank you sama-sama. Pak Paul, saya lihat satu kata more. Ya, Pak. Shalom, Pak. Ya, Pak Paul Heri dan Ibu dan keluarga, saya lihat satu kata more, lebih. Saya percaya kan ada hal lebih yang Tuhan limpahkan buat Anda. Amin. Enggak sekedar bicara berkat karena itu normal berkat. Tapi bicara pengalaman dengan Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Encounter dengan Tuhan lebih lagi. Karena melalui more ini, Anda akan bawa orang-orang untuk mengalami more-nya lagi. Amin. Ya. Anda akan mengerti more Tuhan itu kayak apa. Nah, itu Anda akan salurkan, Anda akan bagikan. Ya, supaya orang kalau mau ikut Tuhan itu jangan tanggung-tanggung. Amin. Ya, they can get more. Terima kasih Tuhan. Yes. We speak blessing, Lord. Amin. We speak blessing. Amin. Ya. Tuhan terima kasih. Saya bersyukur
Hamba juga bersyukur buat Dita, Tuhan. Kau yang memberikan dia karunia, Kau berikan dia hikmat, Kau berikan dia talenta yang spesial. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan pakai princessmu ini, Tuhan. Ya, Kau akan bawa princessmu ini, Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Setiap kalimat yang keluar dari hatinya, itu akan menjadi sebuah kebenaran demi kebenaran. Amin. Akan menjadi janji Tuhan yang bisa dinyatakan buat banyak orang. We speak open heaven for you. Dan kau akan mengalami segala hal yang sebelumnya belum pernah kau alami. Amin, Pak. Walaupun sepertinya engkau lihat, is this real? Tuhan ingatkan, you are my masterpiece. This is very real. Amin, Pak. Terima kasih Tuhan. Buat yang lain-lain, sekali lagi ya, berdoakan semuanya. Ya, semuanya. Ya. Yang belum pernah Anda alami akan Anda alami dengan begitu aja. Dunia boleh diramalkan akan carut-marut, tapi Tuhan akan bawa Anda glory to glory. Supaya apa? Seluruh jemaat ini akan bangkit jadi terang. Dan semuanya nunggu kebangkitan Anda. Karena terangnya yang ajaib, itu akan menerangi dunia sekitar kita. Terima kasih Bapak, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Atas keluarga besar, family Rehoboth ini akan seperti di surga. Akan tepat seperti di surga. Satu lagi buat yang namanya Linda Estevin, Tuhan bilang, life for you. More about life. Abundance life akan terjadi atasmu. Yang buat namanya Ibu Linda. Terima kasih Tuhan. Yes, thank you. Saya lihat kreativitas dicurahkan atasmu. Tuhan akan beracara dengan tanganmu supaya akhirnya engkau akan mengalami apa saja yang kau buat akan berhasil. Di dalam nama Yesus, I release that. The anointing of that. Haleluya. Amin dan amin. Terima kasih. Saya kembaliin Bu Maria.